Halo semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di Trend Gadget bersama saya Randi tentunya. Nah, kemarin nih baru aja Advan itu ngerilis HP baru yang ada di tangan saya sekarang, yaitu adalah Advan NASA Pro. Nah, dia ini dijual di harga yang cukup murah ya, di 900 ribuan, 999 tepatnya. Dan menurut saya HP ini unik. Penasaran kan? Let's go! Seperti biasa di channel ini saya nggak terlalu bahas tentang spesifikasi dari barang-barang yang saya review, melainkan lebih ke pengalaman penggunaan sehari-hari. Jadi buat kalian yang mungkin cuma pengen tahu spesifikasi dari barang yang saya review, mendingan langsung tutup aja video ini dan googling aja, karena itu akan lebih menghemat waktu teman-teman semua. Oke, ini adalah Advan NASA Pro. HP yang pas dirilis harganya 999.000. Ya, sejuta kembali 1.000 lah. Di dalam box penjualannya, kita mendapatkan unit HP-nya yang sudah dilapisi anti gores, charger 5 watt, USB Type-C, dan baterai. Nah, udah kerasa belum kenapa HP ini saya bilang unik? Karena yang pertama, waktu saya buka box-nya dan saya lihat HP-nya, itu saya terheran-heran ya, kok HP ini kok enteng banget gitu. Ternyata di bagian box bawahnya yang tadi saya sudah jelaskan, kita mendapatkan satu unit baterai, alias HP ini belum unibody, jadi kita bisa buka backdoor-nya seperti ini, dan kita pasang baterainya. Baru ini bisa nyala HP-nya. Jadi unik aja ya, kita di tahun 2022 kayak gini, kayaknya hampir nggak pernah sih ngelihat HP baru yang masih pakai konsep desain seperti ini. Ya mungkin ada, tapi saya nggak ngerti ya, karena ini saya baru pertama kali sih lihat di tahun ini yang pakai konsep HP non-unibody. Nah, selain kita bisa naruh baterai di bodi belakangnya ini, kita juga bisa naruh 2 kartu SIM dan juga 1 micro SD. Jadi totalnya ada triple slot. Dan kita bisa tutup backdoor-nya untuk menjalankan HP-nya. Selain dari desain bodinya tadi, hal unik lainnya, walaupun harganya yang terjangkau, Advan itu berani ngasih port USB Type-C ke HP ini. Dimana biasanya HP-HP sekelasnya yang harganya 1 juta ke bawah itu pada pakai micro USB. Jadi di sini adalah poin plus yang mantep ya buat Advan. Nah, pertanyaannya, emang sepenting apa sih sebuah port USB di sebuah smartphone atau khususnya di HP ini? Saya kan udah pakai NASA Pro ini selama semingguan ya, dan kesimpulan saya, HP ini tuh cocoknya buat HP kedua atau buat HP pemula. Semisal anak-anak yang barusan pakai smartphone. Nah ini cocok pakai HP seperti ini. Karena secara performa, memang HP ini cukup sederhana ya. Chipsetnya pakai Spreadtrum yang masih 28 nanometer fabrikasi, RAM-nya 2 GB dan internal 32 GB. Yang setelah saya coba buat main game MOBA, ternyata kurang nyaman dimainkan di sini. Untuk konsumsi sosmed sebenarnya masih lancar, tapi tetap ada beberapa kali patah-patah. Ya, pokoknya secara performa HP ini minimalis lah. Maka dari itu, makanya saya bilang tadi kalau HP ini lebih cocok untuk HP kedua aja atau HP cadangan, atau mungkin buat anak kecil yang baru sekolah dan memang butuh smartphone. Walaupun saya pribadi nggak rekomendasi ya anak-anak itu dikasih smartphone sejak dini. Nah, hubungannya apa dengan adanya port USB Type-C tadi? Jadi, dengan adanya port USB Type-C di HP ini, Advan NASA Pro jadi lebih universal untuk perkara ngecas. Karena kalau kita lihat sekarang, di pasaran itu kan lebih banyak gadget yang pakai port USB Type-C ya daripada micro USB. Jadi nih, misalnya, HP ini dipakai oleh anak, dan chargernya ketinggalan di sekolah misalnya, atau hilang bahkan. Nah, kita bisa dengan mudah pakai charger dari HP lain atau HP orang tuanya. Ya, kecuali kalau orang tuanya pakai Apple ya, itu beda cerita. Ya, intinya, kalau kita pakai perangkat dengan USB Type-C di zaman sekarang itu lebih memudahkan, karena untuk pinjem sana-sini itu lebih banyak ya. Saya juga ngerasain sendiri kalau punya gadget yang micro USB di zaman sekarang, itu lebih sulit cari pinjaman kalau misalnya nggak bawa kabel data. Bahkan lebih sulit daripada nyari pinjaman kabel Lightning. Jadi dengan adanya USB Type-C, sangat memudahkan. Cuman ya, kayaknya itu aja sih kelebihan USB Type-C di Advan NASA Pro ini. Tadinya saya kira dengan pakai USB Type-C, HP ini punya kapasitas ngecas yang lumayan kenceng. Ternyata HP ini cuma support daya 5 watt aja.
Baterai HP ini nggak gede-gede banget sih, yaitu 3000 mAh. Dan untuk waktu ngecasnya, kira-kira bisa memakan waktu 2-2,5 jam. Ngomongin soal baterai, kalau dipakai sebagai HP kedua yang posisinya lebih banyak standby doang, HP ini bisalah bertahan seharian. Tapi kalau dipakai jadi HP utama, palingan sore udah harus ngecas lagi. Oh iya, selain fabrikasi chipsetnya yang jadul, HP ini ternyata masih menggunakan Android 11 Go. Dimana ini saya sayangkan sekali ya, padahal bentar lagi udah mau tuh ada Android 13. Tapi ya melihat dari target pasarnya, saya kira nggak banyak ya orang yang geek teknologi di harga segini. By the way, HP ini tuh nggak punya sensor fingerprint ya, jadi untuk kunci HP ini ada dua pilihan. Yang pertama kita pakai cara tradisional seperti password dan PIN atau pattern, dan yang kedua kita bisa pakai face unlock. Nah, face unlock-nya ini memang agak lambat ya, tapi menurut saya wajar sih untuk harga HP entry level. Nah, masalahnya, face unlock-nya itu bisa diakalin kalau kita lagi merem. Jadi kemarin saya nyoba merem ya sambil unlock HP ini ternyata terbuka dengan mudahnya. Dan kecepatannya sama lagi. Jadi walaupun kita lagi tidur, misalnya ada orang iseng gitu nge-unlock pakai muka kita ya bisa-bisa aja. So, menurut saya masih lebih aman pakai password biasa aja. Lanjut ke kamera. Advan NASA Pro punya total 3 kamera. Di belakang ada 2, yaitu kamera 13 megapiksel dan 0,3 megapiksel, dan di depan ada kamera 5 megapiksel. Hasil foto dan videonya standar HP entry level ya tentunya, dan bisa kalian lihat sendiri. Oke, kita sampai ke kesimpulan. Dari awal video tadi saya udah berapa kali bilang ya kalau HP ini cocoknya untuk HP kedua, HP cadangan, atau untuk pemula yang baru aja pakai smartphone. Tapi jangan salah teman-teman, karena saya sangat senang ya ada HP murah dan terjangkau kayak gini yang udah pakai USB Type-C, yang memang udah terbukti lebih universal dan lebih memudahkan. Jadi harapan saya ke depannya, Advan kalau ngerilis HP jangan pakai micro USB lagi ya, pakai aja USB Type-C. Nah, palingan keluhan saya di HP ini adalah penggunaan chipset dan software yang mempengaruhi performanya. Karena memang chipset dan softwarenya ini cukup jadul ya. Dan saya sayangkan sih, saingan HP ini sebenarnya nggak datang dari HP resmi lainnya ya. Melainkan dari limbah Jepang yang ada di Indonesia. Karena walaupun HP-HP itu statusnya second, nggak jelas historinya, emailnya sewaktu-waktu bisa keblokir, ternyata mereka punya performa yang di atas HP ini. Jadi saingan terberatnya justru dari HP-HP second itu. Ya, tapi gimana pun juga kita tetap harus dukung lah ya untuk produk Advan ini, karena mau nggak mau kan ini juga produk Indonesia ya, dan mereka masih bisa eksis sampai sekarang di tengah banyaknya gempuran brand-brand luar. Ini cukup membanggakan sih, karena mereka nggak menyerah lah ya intinya dan masih terus mau berusaha untuk bangkit lagi. Oke, mungkin segitu aja ya cerita saya dengan Advan NASA Pro ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis maupun yang tidak. Jangan lupa like dan subscribe dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Stay update!